Kegembiraan saat berbuka bukan sekedar soal makan dan minum. Itu adalah kegembiraan kemenangan, rasa bangga dan syukur karena kita telah menundukkan hawa nafsu selama sehari penuh. Kita bahagia karena telah berhasil menyelesaikan perintah Allah hari ini dengan tuntas. Momen berbuka adalah momen di mana doa dikabulkan, sebagaimana sabda Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, nikmat sehat dan usia, sehingga kita masih diperkenankan untuk menikmati jamuan-jamuan ibadah di bulan yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, saat kita berpuasa, kita merasakan lapar yang menggigit perut. Kita merasakan dahaga yang membuat tenggorokan kita kering. Kita menahan emosi dan syahwat dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lelah, tentu saja. Berat, bagi sebagian orang mungkin iya. Namun di balik rasa lapar dan dahaga itu, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Beliau menyampaikan sebuah janji yang membuat segala kelelahan kita menjadi tidak berarti. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimina farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Marilah kita renungkan sejenak hadis ini. Secara khusus, tidak ditemukan asbabul wurud yang spesifik atau peristiwa tunggal yang menyebabkan hadis ini diucapkan. Hadis ini termasuk dalam hadis tasri'iyah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi setiap muslim dalam menjalankan ibadah puasa, bukan hanya puasa Ramadan. Kegembiraan pertama adalah farhatun 'inda fitrih, yakni kegembiraan ketika dia berbuka. Kegembiraan ini adalah kegembiraan yang bersifat duniawi dan naluriah, namun penuh makna spiritual. Siapa di antara kita yang tidak merasa gembira saat mendengar azan maghrib, saat seteguk air membasahi tenggorokan yang kering? Rasanya itu adalah air paling nikmat di dunia. Makanan sederhana pun terasa sangat lezat. Tapi hadirin, kegembiraan saat berbuka bukan sekedar soal makan dan minum. Itu adalah kegembiraan kemenangan, rasa bangga dan syukur karena kita telah menundukkan hawa nafsu selama sehari penuh. Kita bahagia karena telah berhasil menyelesaikan perintah Allah hari ini dengan tuntas. Momen berbuka adalah momen di mana doa dikabulkan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya, inna lis-shaimin 'inda fitrihi la da'watan ma turad, yang artinya sesungguhnya bagi orang berpuasa ketika saat berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Maka kegembiraan itu semakin lengkap dengan harapan bahwa doa-doa kita dikabulkan. Itulah sebabnya doa yang kita baca ketika berbuka adalah zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya telah pergi dahaga, telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan dan telah ditetapkan pahala. Kegembiraan yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih,
yakni kebahagiaan saat dia bertemu dengan Tuhannya. Jika kegembiraan pertama kita rasakan di dunia setiap petang, maka kegembiraan kedua ini kita simpan untuk nanti di akhirat. Inilah kegembiraan yang hakiki dan abadi. Mengapa orang berpuasa begitu gembira bertemu Allah? Karena Allah telah menjanjikan pahala puasa itu tanpa batas. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Yang artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bayangkan di hari kiamat nanti, saat manusia cemas dengan hisab amalan mereka, orang-orang yang berpuasa akan dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Pintu yang hanya dibuka untuk orang-orang yang rajin berpuasa dan tidak akan dibuka untuk siapapun selain mereka. Saat itulah rasa lapar dan haus yang kita rasakan sekarang di dunia ini, saat ini akan terbayar lunas. Kelelahan kita menahan nafsu dan syahwat akan diganti Allah dengan ridhonya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai penutup kultum ini, marilah kita luruskan niat. Jangan jadikan puasa sebagai beban. Rasa lapar ini hanya sementara, namun balasannya abadi. Jadikanlah momen berbuka puasa nanti sebagai pengingat kecil akan kegembiraan besar yang menanti kita di akhirat. Semoga seteguk air saat maghrib nanti menjadi penawar dahaga di dunia, dan amal puasa kita menjadi penawar dahaga di padang mahsyar kelak. Dan semoga Allah menerima amal puasa kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan mempertemukan kita dengannya dalam keadaan Dia ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.